Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Susanti, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Waikana. Saat ini saya bertugas sebagai guru di UPT SDN 02 Pancanegeri. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Nurbaiti. Beliau adalah guru kelas di UPT SDN 02 Pancanegeri. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Santi? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Jadi Bu Betty, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu Betty. Jadi saya meminta waktunya sebentar, boleh Bu? Boleh. Bu Santi. Ya, jadi Bu, dalam kegiatan observasi supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ini akan ada 3 tahapan Bu. Yang pertama yang saat ini kita lakukan, kita melaksanakan kegiatan praobservasi. Kemudian yang akan kita laksanakan berikutnya adalah kegiatan observasi, dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah Bu Betty, pada kegiatan yang pertama ini yaitu kegiatan praobservasi ini, jadi tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana persiapan-persiapan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahapan observasi Bu Betty. Nah Bu Betty, apakah pada materi besok itu harapan yang akan Ibu kembangkan? Jadi tujuan pembelajaran saya pada saat kegiatan pembelajaran besok itu yang pertama Bu, pada saat siswa melihat video proses terjadinya hujan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya hujan, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat siswa melihat gambar proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis perubahan wujud apa yang terjadi pada saat hujan itu. Oke, jadi pada materi besok berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu. Semoga dapat tercapai tujuan tersebut. Ya, amin Bu. Nah, kemudian berkaitan dengan persiapan apa saja yang telah Ibu Betty persiapkan untuk kegiatan besok? Jadi persiapan yang sudah saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok, yang pertama yaitu saya sudah mempersiapkan modul ajar ya Bu ya. Kemudian yang kedua saya sudah mempersiapkan media pembelajaran yang berupa gambar dan juga video. Dan yang ketiga itu saya sudah mempersiapkan LKPD Bu. Oke, jadi persiapannya sudah hampir 80% sudah siap ya Bu. Oke, semoga semuanya berjalan lancar. Oke, kemudian untuk kegiatan observasi yang akan kita laksanakan, apa sih yang akan Ibu kembangkan? Jadi saya akan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, luar biasa. Jadi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Oke, nah strategi apa yang akan Ibu berikan pada tahapan observasi besok? Jadi strategi yang akan saya berikan pada saat kegiatan pembelajaran besok itu yang pertama strateginya yaitu saya mengelompokkan siswa terlebih dahulu. Oke. Jadi setelah siswa sudah saya kelompokkan, yang kedua itu saya melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi tadi, yang mana yang berpusat pada siswa. Oke, luar biasa. Jadi pastinya diferensiasi yang kita lakukan itu meliputi 3 pokok ya Bu. 3 tahapan yaitu produk, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi konten. Sehingga semuanya itu tujuannya selalu ke peserta didik ya Bu. Oke, luar biasa. Nah kemudian untuk kegiatan observasi besok, apa sih yang dukungan yang Ibu harapkan? Jadi harapan saya untuk saya melaksanakan kegiatan pembelajaran besok itu dukungan yang pertama dukungan dari teman sejawat, rekan sejawat ya Bu ya, yang kedua dari kepala sekolah. Oke, luar biasa. Memang kita sebagai guru itu perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah utamanya ya Bu. Oke, luar biasa. Kapan Bu observasi ini akan Ibu laksanakan? Jadi kemungkinan observasi ini akan saya laksanakan besok Bu, di hari Kamis tanggal 7 November 2020. Luar biasa Bu Betty. Terima kasih atas waktu yang diberikan hari ini Bu Betty. Semoga kegiatan observasi besok berjalan lancar. Dan juga kita akan bertemu besok Bu. Nanti di kegiatan observasi besok saya juga akan mengamati proses pembelajaran. Ya Bu. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak, baca depan, gerak. Tegap, gerak. Rizky, lanjut. Ikan berenang
pembelajaran tema ya Nak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud. Ada beberapa perubahan wujud yang biasa kita alami. Yang pertama apa? Mencair. Setelah mencair, membeku. Setelah membeku apa lagi? Menguap. Setelah menguap ada mengembun. Dan yang terakhir itu menyublimnya. Jadi ada beberapa perubahan wujud yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai pelajaran yang kemarin tentang perubahan wujud, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu di halaman 217 ya. Oke, di halaman 217 kalian sudah pada lihat ya, bisa kalian lihat di sana ada proses terjadinya hujan. Nah, pada hari ini Ibu memiliki dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu nanti Ibu akan memperlihatkan sebuah video di depan ya. Kalian bisa lihat nanti video. Nah, dengan melihat video, Ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana nanti proses terjadinya hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu nanti setelah kita melihat video, Ibu akan membagikan gambar. Nah, pada gambar itu nanti dengan kalian melihat gambar yang ada di buku kalian bisa menganalisis bagaimana apa saja perubahan wujud yang ada di proses terjadinya hujan tersebut. Ya. Nah, sesuai materi pelajaran kita hari ini yang di halaman 217, kalian lihat semua. Di sana ada gambar apa sayang? Hujan. Nah, saat ini kita ini mengalami sebuah perubahan musim. Musim apa yang kita alami pada saat ini? Musim hujan. Jadi perubahan wujud dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, biasanya ada beberapa hal yang dapat terjadi pada saat kita mengalami perubahan musim, yaitu di musim hujan. Apa kira-kira yang biasa terjadi, Nak? Pada saat musim hujan apa yang terjadi? Banjir. Bisa banjir. Kemudian apa lagi? Tanah longsor. Apa? Setelah itu apa lagi? Tsunami ya, bisa tsunami ya. Tsunami itu biasanya terjadi di daerah pinggir pantai. Dan semoga kita semua, karena daerah kita jauh dari yang namanya pantai, kita bisa dilindungi dari musibah tersebut. Walaupun saat ini kita sedang berada di musim hujan. Baiklah, untuk lebih jelasnya materi kita hari ini, mari bersama-sama kita lihat video di depan ya sayang ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk kita belajar bersama bagaimana proses terjadinya hujan. Simak baik-baik ya. Bumi kita sebagian besar terdiri dari perairan. Perairan tersebut yaitu laut, danau, sungai, dan sebagainya. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang membuat perairan dan benda-benda lainnya. Gimana anak-anak? Tadi kita sudah melihat video tentang proses terjadinya hujan. Nah, sudah bisa lihat semua tadi videonya? Sudah dipahami isinya apa dalam video tadi? Sudah ya. Tadi videonya menyajikan tentang proses terjadinya hujan dan juga perubahan wujud yang terdapat pada saat terjadinya hujan. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang menyangkut tentang video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih proses terjadinya hujan tadi? Ayo, siapa yang berani bisa menjawab? Tunjuk tangannya. Bagaimana proses terjadinya hujan tadi? Ayo Medina, maju ke depan Medina. Jelaskan sama teman-temannya
bagaimana proses terjadinya hujan tadi, Medina? Yuk, Ibu bantu nanti. Nah, jadi kita tadi sudah melihat video bareng-bareng bersama-sama ya, Medina. Jadi sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Yang pertama prosesnya tadi bagaimana, Medina? Panasnya matahari membuat air menguap ke atas langit. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, air yang menguap tadi berubah menjadi apa? Menjadi apa, sayang? Awan. Ya, itu proses yang kedua. Proses yang ketiga apa tadi? Awan bergerak menjadi atau membentuk awan yang lebih besar dan tebal menghitam. Kemudian proses yang keempat, awan tadi menuju ke suhu yang lebih rendah, membentuk apa? Titik-titik hujan. Nah, titik-titik hujan tadi jatuh ke bumi. Nah, itulah yang ke bumi. Setelah itu membasahi apa lagi, Nak? Membasahi tanah kembali. Ya, itulah proses terjadinya hujan. Nah, itu prosesnya. Oke, terima kasih, Medina. Kita tepuk tangan dulu buat Medina. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan perubahan wujud yang terjadi di proses terjadinya hujan? Ayo, tunjuk tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan perubahan wujudnya? Ayo Najwa. Ayo Najwa, maju Najwa. Sebutkan. Ada berapa tadi perubahan wujudnya, Najwa? Hah? Ada berapa? Ada 2 kata Najwa. Sebutkan yang pertama apa, Najwa? Mengembun. Yang diingat baru mengembun. Yang kedua? Menguap. Ya, benar. Tapi prosesnya yang pertama itu adalah terlebih dahulu baru dia perubahan wujud. Jadi, ya, kita tepuk tangan buat Najwa. Jadi, perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan itu ada 2, yaitu menguap dan mengembun. Menguap itu adalah perubahan wujud dari cair ke gas, sedangkan mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas mencair. Baiklah anak-anak, untuk sebelum kita melanjutkan materi kita lebih lanjut, kita ice breaking dulu ya. Kalian boleh berdiri semua. Berdiri sayang, berdiri. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Tugas ini adalah kalian harus menjawab tentang proses terjadinya hujan yang mana sudah kalian lihat di video tadi. Nah, nanti LKPD ini Ibu bagikan kepada kalian, 1 anak 1 LKPD dan dikerjakan. Setelah itu nanti kita akan mendiskusikan, kalian akan menyampaikan hasil apa yang sudah kalian kerjakan tadi, ya. Dikasih nama ya sayang. Di LKPD-nya kalian kasih nama kalian.
Oke, terima kasih sayang. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Karena kita sudah selesai, maka Ibu akan menyimpulkan. Ayo kita simpulkan bersama-sama apa sih kesimpulan dari materi kita tadi. Kesimpulannya tentang materi apa tadi, Nak? Materi apa kita tadi? Proses terjadinya hujan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hujan itu terjadinya secara alami dan memiliki beberapa proses terlebih dahulu. Yaitu yang pertama tadi apa sayang? Air menguap ke langit. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua itu apa tadi sayang? Air berubah menjadi awan. Proses yang ketiga, awan bergerak membentuk awan apa tadi? Awan yang lebih tebal dan hitam. Yang keempat apa tadi? Ayo, awannya bergerak lagi menuju kemana? Ke suhu yang rendah membentuk apa? Titik-titik hujan. Dan proses yang terakhir, titik-titik hujan turun ke bumi ya. Nah itu prosesnya. Sedangkan Ibu akan menyimpulkan berarti perubahan wujud yang ada di proses terjadinya hujan tadi ada berapa perubahan wujudnya, Nak? Dua. Ada dua. Yang pertama apa? Dan yang kedua? Gimana, udah selesai semua, Nenek? Sudah ya? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, kita akan mendengarkan hasil dari pekerjaan kalian. Ya, oke, Ibu tanya, kelompok siapa yang kira-kira siap menyampaikan hasilnya? Kellen. Oke, kelompok Kellen, silahkan maju ke depan. Kita dengarkan bersama-sama hasil dari diskusi mereka. Ayo, Kak, sini maju, Nak. Kristi, sini Kellen di sini ya. Nah, kita baris. Kita dengarkan bersama-sama bagaimana hasilnya diskusi dari kelompok Kellen ya. Ayo, Kellen dibaca dari di sini. Ya. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Air menguap ke langit. 2. Air berubah menjadi awan. 3. Awan bergerak menjadi awan yang tebal. 4. Awan bergerak ke suhu rendah mengembun menjadi titik-titik hujan. 5. Hujan terus ke bumi dan meresap lagi ke tanah. Oke, kita tepuk tangan, sayang. Iya, tadi kelompoknya Kellen, Ibu pinjam ya Kellen. Oke, boleh. Baiklah, anak-anak, materi kita hari ini selesai ya. Tentang proses terjadinya hujan. Maka dari itu Ibu akan menyampaikan materi kita untuk besok. Besok kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya di halaman berikutnya, yaitu di mata pelajaran matematika tentang jam ya. Jadi kita akan menghitung jam, berapa jamkah dari jam 2 ke jam 4 itu ada berapa jam selisihnya ya. Oke, karena sudah selesai semua, sekarang bukunya boleh diberesin, diletakkan ke dalam tas, dan tasnya boleh digendong. Kita berdoa, kita doa pulang ya. Ayo beresin semua bukunya. Lalu sebelum pulang kita berdoa bersama kembali ya. Kita baca doa setelah belajar. Semoga nanti kalian selamat sampai ke rumah dan bisa kembali lagi ke sekolah esok hari. Ayo Medina, kita pakai doanya yuk. 1, 2, 3.
selesai, Bu. Iya, jadi Bu Betty untuk kesempatan kali ini sudah masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pasca observasi. Jadi Bu Betty, selama tahapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan observasi yang telah Bu Betty lakukan. Baiklah Bu Betty, bagaimana perasaan Bu Betty setelah melaksanakan kegiatan observasi tadi? Saya merasakan sangat senang ya Bu ya, kemudian antusias karena saya mendapatkan pengalaman baru dengan menggunakan metode pembelajaran tadi, yaitu pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi memang betul kalau pembelajaran diferensiasi yang telah Bu Betty lakukan ini baru pertama kali Bu Baru Betty. pertama kali saya Oke, terapkan. selama ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Yang menggunakan biasa saja. tradisional ya Bu Betty. Iya, luar biasa. Nah, selama pembelajaran menggunakan metode diferensiasi ini, apakah ada hambatan atau kesulitan yang Bu Betty alami? Ada sih Bu, sedikit hambatan. Ya, betul. Seperti apa contohnya Bu Betty? Contohnya seperti saya tidak ada stop kontak Bu, di dalam kelas, jadi saya harus usaha dulu untuk menampilkan video di dalam kelas, seperti menyiapkan kabel, harus membawa kabel sendiri dari rumah. Iya. Kemudian ada lagi hambatan lain atau kesulitan yang dialami mungkin dari peserta didik mungkin? Ya, mereka belum fokus ya Bu ya, Iya, pertama betul. kali kita masuk ke kelas karena kita baru pertama kali mencoba. Tapi saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa-siswa tadi agar mereka lebih aktif dan memahami dan tertarik dengan apa yang sudah materi yang akan saya sampaikan. Oke, jadi dari penjelasan Bu Betty yang pertama kesulitan itu mengenai stop kontak ya Bu Iya. Betty. Jadi di kelas itu memang tidak ada stop kontak. Iya. Itu juga yang saya alami Bu Betty ketika kita akan memberikan kegiatan pembelajaran yang ada videonya. Iya. Jadi kita memerlukan usaha yang lebih untuk mencari agar video itu bisa disetel seperti Iya, itu. iya. Kemudian dari siswa tadi juga seperti itu, siswa ada yang tidak aktif melakukan. Iya. Jadi Bu Betty dengan mengatasi siswa yang seperti itu tadi dengan cara apa Bu Betty? Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Oke. mereka sehingga mereka fokus dengan saya yang ada di depan dalam menyampaikan materi tadi. Iya, jadi usaha yang dilakukan Bu Betty untuk mengatasi masalah pertama itu, yang pertama adalah mencari membawa kabel dari rumah sampai ke sana. Kedua adalah memberikan pertanyaan agar siswa lebih aktif. Luar biasa. Nah, apakah Bu Betty sudah merasa puas dengan adanya observasi pada hari ini? Saya sudah merasa puas Bu, karena dengan pembelajaran diferensiasi ini siswa saya lebih aktif, kemudian lebih cepat memahami materi yang saya sampaikan dan juga lebih tertarik. Jadi mereka fokus dengan materi yang saya sampaikan, tidak ada lagi yang bermain ke sana, bermain ke sini seperti itu. Jadi terlihat sekali Iya. perbedaannya ketika sebelum dan sesudah menggunakan Iya, jadi saya pembelajaran sudah merasa puas. Oke, luar biasa Bu Betty. Fokus dengan saya yang ada di depan dalam menyampaikan materi tadi. Iya, jadi usaha yang dilakukan Bu Betty untuk mengatasi masalah pertama itu, yang pertama adalah mencari membawa kabel dari rumah sampai ke sana. Kedua adalah memberikan pertanyaan agar siswa lebih aktif. Luar biasa. Nah, apakah Bu Betty sudah merasa puas dengan adanya observasi pada hari ini? Saya sudah merasa puas Bu, karena dengan pembelajaran diferensiasi ini siswa saya lebih aktif, kemudian lebih cepat memahami materi yang saya sampaikan dan juga lebih tertarik. Jadi mereka fokus dengan materi yang saya sampaikan, tidak ada lagi yang bermain ke sana, bermain ke sini seperti itu. Jadi terlihat sekali Iya. perbedaannya ketika sebelum dan sesudah menggunakan Iya, jadi saya pembelajaran. sudah merasa puas. Oke, luar biasa Bu Betty. Nah, kemudian hal positif apa yang Ibu temukan dalam kegiatan pembelajaran tadi? Hal positif yang saya temukan itu saya bisa mengintegrasikan metode pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan PSE. Kemudian saya harus mempersiapkan materi-materi ajar lagi yang lebih menarik agar siswa nantinya lebih aktif dan lebih tertarik dengan materi yang saya Oh sampaikan. iya, betul sekali. Jadi kita perlu persiapan lebih ya Bu untuk sebelum mengajar agar siswa itu lebih tertarik. Iya, dengan benar mata sekali Bu pelajaran. Santi. Betul. Jadi dari hal yang kita lakukan tadi, ada tidak yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan yaitu Pembelajaran. Iya, pembelajarannya tadi, Oh. mengintegritaskannya Iya. lagi, terus lebih mencari materi-materi ajar lagi, terus kemudian mencari video-video yang lebih menarik lagi agar Berkaitan siswa dengan tadi media ya, Bu, ya. berkaitan dengan media pembelajaran supaya siswa tadi lebih aktif lagi. Oke, luar biasa. Jadi hal yang perlu ditingkatkan menurut Bu Betty perlu menyiapkan berbagai Iya, media ya Bu. media Berbagai pembelajaran. media pembelajaran, kemudian akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi Iya. dengan pembelajaran
sosial emosional Iya, yang sosial itu luar biasa Bu Betty. Nanti murid-murid pasti akan tertarik Iya, dan merasa saya rasa. semangat untuk belajar kalau kita sudah mengintegrasikan Iya, benar antara sekali, Bu pembelajaran Santi. diferensiasi Iya. dengan pembelajaran Benar sosial sekali. emosional. Iya. Oke, luar biasa Bu Betty. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Betty mulai mau melaksanakan yang Kegiatan tadi itu. direncanakan? Insya Allah mulai besok saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seperti saya praktekkan tadi ya Bu ya. Insya Allah semoga juga nanti teman-teman yang lain bisa terinspirasi sehingga pembelajaran di sekolah kita lebih meningkat, siswa-siswa kita lebih fokus, lebih aktif dan lebih menarik. Luar biasa. Jadi saya juga mendukung penuh Bu keinginan Bu Betty untuk merubah cara pembelajaran, kemudian mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pelajaran sosial emosional. Ya, Bu, Semangat Bu terima Betty. kasih. Semoga pembelajaran kedepannya lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan dan dapat berpusat sepenuhnya kepada murid. Amin. Terima kasih waktunya Bu Betty. Kita Sama-sama, bertemu Bu lagi pada Santi. pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.